Saat malam, saudara. Kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, sekarang saya ada di satu lokasi ya. Ini sebetulnya tempat semacam resort lah, tempat hiburan. Ada beach club, tapi mereka juga punya satu area beri nama Enchanting Garden, atau ya istilahnya kalau terjemahkan bebas taman yang magic lah, kayak kira gitulah ya. Nah, di area ini pembuat daerah ini mencoba mereplikasi, meniru daerah-daerah atau lokasi-lokasi alam ya. Tadi saya masuk ke area taman ya, dengan pakis-pakis pohon anggrek ya, yang ada sungai kecil buatan dengan asap ya, segala lengkap, mungkin untuk menambah kesan magicnya itu ya. Meskipun ini di semacam greenhouse ya, rumah kaca, tapi panas ini siang hari ini. Nah, tapi sekarang saya ada di sebuah lokasi yang menarik. Ini adalah sebuah taman kupu-kupu, butterfly garden. Ini seperti satu rumah kaca yang tertutup. Kupu-kupu bisa tumbuh, berkembang, terbang bebas di sini. Ya, ada banyak kupu-kupu di sini. Ya, dari saya dengan anak saya masuk. Ya, menarik sekali karena kita mungkin di Jakarta agak jarang ya melihat kupu-kupu dalam jumlah yang banyak. Dan yang menarik tentang kupu-kupu, saudara, kita tentu belajar dulu ya. Kupu-kupu itu berasal dari ulat yang ya kita temui di tanaman ya, ulat bulu yang kerjanya makan terus ya, memakan daun tanaman, sehingga mungkin agak menyebalkan, dianggap sebagai hama ya. Nanti kalau Anda suka piara tanaman Anda daun-daunnya bolong-bolong dimakan si ulat. Dia makan terus, lalu dia akan membentuk yang namanya kepompong atau kukun. Dari kepompong itulah sekian lama ulat itu berubah bentuk di dalam, dan dia keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Itulah proses yang disebut dengan nama metamorfosis. Menariknya, dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru di surat Roma, Rasul Paulus di surat Roma 12 ayat 2 mengatakan begini ya, berubahlah karena pembaruan budimu, sehingga engkau dapat membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang kudus berkenan kepada Allah. Kata berubahlah itu menggunakan kata yang sama, metamorphosune ya. Meta itu artinya ada perubahan, forme itu bentuk. Jadi yang berubah bukan cuman tampilan luar, tapi keseluruhannya berubah sebetulnya. Dan itulah proses yang terjadi dengan ulat ke kupu-kupu. Dari binatang yang cuman makan, dia menjadi kupu-kupu yang indah, yang kemudian terbang ke sana kemari dan membantu proses penyerbukan ya, karena dia mengisap sari bunga dari polen lalu hinggap ke yang lain, dan dengan demikian membawa bibit-bibit yang kemudian bisa menghasilkan bunga, buah, dan pada akhirnya tumbuhan yang baru berkembang. Jadi kupu-kupu itu sendiri sangat penting dalam proses pemeliharaan alam ini. Dia membantu proses penyerbukan sehingga tanaman bisa bertambah banyak, bisa bertumbuh. Tapi tentu dia mulai dari ulat tadi ya, ulat yang jelek yang kerjanya makan doang, yang merugikan. Dan yang menarik, ulat itu hidupnya lebih lama dari kupu-kupu. Kupu-kupu yang cantik, hebat, berguna itu hidupnya pendek. Tapi dalam jangka hidup yang pendek itu, dia boleh membawa manfaat yang begitu besar bagi tanaman, bagi alam di sekitarnya. Mungkin itu juga yang terjadi dengan hidup kita. Kalau kita hanya mau kayak ulat ya, makan tok, ya mungkin hidup kita panjang, tapi hanya menggemuk untuk diri kita sendiri. Kita hanya mengkonsumsi semuanya untuk diri kita sendiri, dan itu yang sekarang banyak terjadi kan dengan kehidupan kita. Orang-orang yang mengejar sumber daya alam, harta, apa segala macam hanya untuk dirinya sendiri. Dia mungkin gemuk besar, tapi tidak kurang faedah atau manfaatnya bagi sesama. Sebaliknya, kupu-kupu yang cantik, yang indah itu, dia bermanfaat bagi lingkungannya, tapi umurnya pendek.
Mungkin yang mau dikatakan, kalau kita mau menjadi berkat, menjadi manfaat bagi banyak orang, barangkali kita tidak akan sepanjang hidupnya seperti tadi ulat yang tidak hanya mau mencari untuk dirinya sendiri. Mungkin kita sendiri tidak akan mendapat manfaat yang terlalu besar, tapi dalam waktu hidup kita yang gak terlampau panjang, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita mau bermetamorfosa, berubah dalam diri kita, menjadi berubah dalam pembaruan budi kita, sehingga kita makin mengenali mana yang kehendak Allah yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Anda mau jadi ulat atau jadi kupu-kupu? Atau mungkin kita sekarang dalam kepompong yang sedang dibentuk Allah untuk menjadi berkat bagi lingkungan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua terus-menerus bermetamorfosa agar kita menjadi berkat sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami, termasuk anugerah dalam akal budi, di mana kami boleh menimbang, memilah, memilih hal-hal yang harus kami putuskan. Karena itu biarlah kami tidak hanya mengandalkan kemampuan kami sendiri. Tentu kami harus menggunakan setiap berkat yang Tuhan berikan, termasuk akal budi, pikiran yang Tuhan anugerahkan. Tapi juga kami mau berusaha mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kami selalu dibimbing oleh hikmat Tuhan, oleh hikmat Roh Kudus, agar apa yang boleh kami pikirkan, kami rasakan, dan pada akhirnya kami putuskan untuk kami kerjakan, kami lakukan, semuanya boleh tetap ada dalam lindungan atau bimbingan anugerah-Mu. Biar dengan demikian kami juga mau belajar terus setiap hari kami menjadi diri pribadi yang lebih baik seturut dengan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Maka biarlah hidup yang Tuhan anugerahkan ini kami jalani dengan penuh tanggung jawab. Kami boleh terus berusaha lebih baik setiap hari. Bukan karena kami sanggup atau mampu, tapi karena Tuhan yang menganugerahkan. Hingga kami boleh terus mengalami pembaruan budi, kami makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang baik, kudus, dan berkenan kepadamu. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami semua, kami yang bekerja, kami yang berusaha, kami yang belajar, kami yang mengurus kehidupan rumah tangga kami masing-masing, bahkan kehidupan rumah tangga yang lebih besar. Biar semuanya menjadi cara Tuhan untuk terus membentuk kami menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Kami mau berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan, khususnya kami berdoa untuk mereka-mereka yang tengah bergumul dengan perubahan-perubahan dalam kehidupan dalam diri mereka karena usia, karena sakit. Biar Tuhan yang anugerahkan hati yang mau tetap bersandar berserah pada Tuhan, tapi juga boleh menjalani kehidupan dengan menerima perubahan-perubahan yang terjadi tersebut. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan, beri hikmat, beri berkat agar mau terus menjadi perpanjangan tangan-Mu. Kami serahkan diri kami dalam istirahat malam hari ini, semuanya hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.